Bismillahirrahmanirrahim. Jualan jamu sepenuh hati dan jualan warendah sambil tepok dahi. Kuasailah ilmu yang diminati sebagai bentuk ibadah kepada Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah aidan. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah Utama Fatih Jakarta Timur, yang hari ini adanya yang guru tahap awal ya, karena konuninya libur. Kemarin baru pulang dari camping. Kalau minggu lalu teman-teman mabit makanya libur hari Jumatnya, nggak dengerin kisah. Hari ini kakak-kakak kelasnya yang camping kemarin baru pulang, hari ini libur. Jadi libur 3 hari. Liburnya enggak 3 hari. Hari ini. Kemarin baru pulang dari Eagle Hill di Bogor. Baik. Sekali lagi, karena di sini Ustaz tadi saja sedikit, maka teman-teman harus lebih tertib lagi. Dan kita doakan semoga para ustaz dan ustazahnya yang setiap hari menemani teman-teman, semoga Allah berkahi usianya, Allah berkahi ilmunya, dan Allah tutup aib-aibnya dari teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari para guru yang dengan ikhlas mengajari teman-teman. Baik, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang tak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Setiap waktu bahkan teman-teman bisa bernafas. Ini kalau disuruh bayar teman-teman, Duit habis. teman-teman kalau suruh bayar bernafas mahal, enggak ternilai. 1 juta mah kecil. Ini teman-teman kalau suruh bayar ya, nafas nih mahalnya minta ampun, lebih mahal daripada mobil. Karena teman-teman, kehidupan itu adalah sebuah investasi. Udah kenal investasi? Investasi itu adalah penyimpanan. Kalau bahasa ininya adalah sebagai ladang. Teman-teman ini ketika hidup adalah ladang beramal. Kalau teman-teman bisa nafas, itu teman-teman bisa pertama nuntut ilmu kayak sekarang nih, mendengarkan kisah, bisa belajar. Tapi coba lihat yang udah ada di bawah tanah, apa mereka bisa belajar? Enggak. Mereka udah nggak bisa nafas. Mulutnya udah dipenuhi oleh tanah. Udah nggak bisa lagi ngomong, nggak bisa lagi zikir, apalagi baca Al-Quran, enggak. Ini teman-teman makanya anugerah besar ketika teman-teman masih bisa datang ke sini, masih bisa nafas. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan itu kepada kita. Dan tak lupa setelah kita bersyukur kepada Allah, mari kita bersalawat kepada teladan kita. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yang akhlaknya kata Allah, teladanilah akhlak Rasulullah, karena padanya terdapat akhlak yang mulia. Setiap kita bergerak itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Apapun itu, dari mulai makan, dari mulai bangun tidur, makan, belajar, bercanda sama temen, khidmat kepada guru, kepada orang tua, udah ada. Rasulullah udah nyontohin. Maka kita perlu namanya mendengarkan atau membaca kisah Rasulullah. Supaya apa? Kita tahu. Dan semoga salawat ini juga selain kepada beliau, juga kepada keluarganya, serta para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita ini teman-teman, sebagai umatnya yang nggak ketemu Rasulullah, tapi semoga iman kita ini hari ini bisa menyatukan kita bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau berkisah di depan? Nih, Ustaz dengar ada yang ngobrol. Kalau mau ngobrol boleh deh ganti Ustaz di sini. Nanti coba Ustaz kalau misalkan dia ngobrol nih, nanti Ustaz suruh tunjuk di sini ya, biar ngobrolnya kedengeran sama yang lain. Nanti ada Ustaz Ajis nanti ngeliat. Sebenarnya Ustaz Ajis lihat, Ustazah lihat, tapi teman-teman ada yang melihat kita tanpa kita melihatnya. Siapa itu? Allah. Allah melihat kita. Betul, Maha mengetahui, Maha melihat. Allah melihat. Siapa yang hari ini lagi ngobrol nih, dengerin kisah tapi sambil ngobrol, atau matanya melihat ke Ustadz tapi pikirannya masih keliling dunia. Ada yang masih dalam perjalanan. Tadi naik motor seru juga, ada mobil molen, ada mobil jeep, ada motor penyok di jalan gitu. Iya, misalkan kan lewat apa namanya, bengkel, motornya lagi penyok mau diservis, atau mobil yang penyok gitu yang lagi, kan ada aja. Teman-teman ada di sini tapi pikirannya masih di luar. Nah, supaya dapat pelajaran dari kisah Ustaz tadi ini, teman-teman yuk hadirkan di sini khusyuk sebagaimana ketika sholat. Harus khusyuk, karena dengan khusyuk kita akan bisa merasakan nikmatnya beribadah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Ustaz mau kisah siapa ya? Nggak tahu. Tadi Ustaz pakai pantun tuh. Pantunnya itu adalah tentang bagaimana belajar dengan ilmu yang diminati sebagai bentuk ibadah kepada Ilahi. Ustadz akan berkisah tentang seorang anak usianya belum genap 13 tahun. Siapa di sini yang usianya 13 tahun? Apaan? Udah 13 tahun apaan? Enggak mungkin. Di sini belum ada, karena di sini adanya paling 7, 8, 9. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan ada yang 30 itu ustazahnya atau ustadznya. Kisah ini adalah tentang seorang sahabat Ansor. Tahu sahabat Ansor? Sahabat Ansor namanya adalah sama seperti namanya Ustadz, anaknya Ustadz. Siapa ini? Ustadz siapa? Ustadz Aziz. Siapa anaknya Ustadz Aziz? Siapa? Zaid. Ustadz akan berkisah tentang Zaid. Barakallahu fiik. Ini Zehan ya. Mau dicolek Zehan? Mau dicolek gak? Nih Ustadz, soal artinya fokus. Mau dicolek gak? Kalau mau dicolek tinggal dicolek ya. Itu tadi yang jawab kan Zehan. Ustadz tawarin sama yang fokus. Jadi Ustadz akan berkisah tentang Zaid. Zaid itu banyak. Kalau ini kan Zaid bin Aziz Al-Banjari. Kalau yang Ustadz di sini, Ustadz akan berkisah tentang Zaid bin Thalib.
Zaid bin Thabit. Ada yang pernah dengar kisahnya? Pernah dengar namanya? Baik. Namanya doang. Tidak apa-apa. Ustaz hari ini akan berkisah tentang Zaid bin Thabit. Kita kembali ke masa lalu. Ini ada di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, pada waktu itu Rasulullah SAW sedang persiapan untuk berperang. Berperang yang pertama kali. Perang apa yang pertama kali? Ada yang tahu? Barakallahu fiik. Habis mau dicolek? Mau dicolek kan? Oke. Oke, ini namanya wangi parfum lah ya. Yang jelas bukan wangi kopi ini wangi parfum. Baik. Nah, ini perang pertama. Rasulullah akan perang Badar namanya. Ketika Rasulullah akan berangkat, dicek nih. Para sahabat yang akan berangkat menuju peperangan. Rasul cek nih, apakah semuanya komplit ataukah semuanya sudah masuk kriteria yang boleh berperang? Karena perang itu nggak asal. Teman-teman nih, usia begini, ada yang mau berperang nggak? Nggak mau. Ada yang nggak di sini yang mau berperang? Maisun mau perang. Mau perang lawan apa Maisun? Enggak. Ini siapa? Abian? Siapa? Rahim. Mau berperang? Perang lawan siapa? Ulum. Mau perang sama siapa? Oh. Baik. Baik. Yang mau perang ternyata jadi baik peperangan. Perang Honda udah berlalu perang Honda. Sekarang perangnya bukan perang Honda, teman-teman. Rasulullah di akhir perang, ketika di akhir perang Rasulullah pernah berkata begini. Sebenarnya ini bukan perang yang besar, tapi kata Rasul ada nanti peperangan yang lebih besar dari ini. Para sahabat bertanya, perang apa itu Rasul? Kata beliau, yaitu perang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu teman-teman. Kayak nih hari ini teman-teman, ada yang mungkin ketika di rumahnya, aduh males mau ke Kutam, kakak-kakaknya libur. Nafsunya bilang, udah gak usah ke Kutam, pada libur kok. Tuh nafsunya bilang, udah, kapannya enaknya main di rumah aja. Gak usah belajar, tuh lato-lato katanya. Udah main lato-lato aja. Seru, banyak temen-temennya. Bunyinya tak tek-tok, bukan tering-tering-tering. Ya, nah itu adalah perang terbesar. Atau teman-teman setiap hari kata Bunda sama Umi, ayo nak kita belajar, kita pergi ke Kutam misalkan. Tapi baru tidur pengennya tidur lagi. Kalau teman-teman tidak bisa mengalahkan tidak bisa memerangi hawa nafsu yang menginginkan kita justru tertidur kembali atau tidak bersemangat dalam menjalani hari, maka kita akan kalah. Nah, dulu ketika di tahun 2 Hijriah ini, Zaid bin Thabit udah datang. Rasul ngecek satu persatu, dilihat. Zaid datang kepada Rasul. Ketika sampai di depan Rasul, Zaid ini bilang, aku mengorbankan diriku demi dirimu. Ya Rasulullah, izinkan aku pergi bersamamu untuk berjihad melawan musuh Allah di bawah panji-panjimu. Ini Zaid usianya belum genap 13, bahasanya udah begitu, udah keren. Udah pengen perang, pengen dapetin kemuliaan sebagai tentaranya Rasulullah. Karena Rasulullah itu untuk pertama kalinya menjadi
inspektur atau komandan perang. Tapi kata Rasul ini langsung melihat wajah bahagia dari Zaid ini. Rasul senang lihat anak muda begitu bersemangat berjuang, benar-benar ikhlas, terlihat polos dan semangatnya begitu tinggi karena Zaid ini orangnya cerdas, kemudian cerdik, dan dia itu setia, terpancar keagungan di wajahnya. Rasul senang banget, cuman usianya belum nyampe, belum boleh perang teman-teman. Rasul akhirnya apa? Rasul menepuk pundaknya dengan halus sambil berkata dengan baik, menganjurkan kepada Zaid ini untuk kembali pulang karena usianya belum pas. Maka Zaid ini langsung pulang sambil menggeret pedangnya. Pedangnya itu setinggi tubuhnya dan lebih dikit. Ini kalau misal tinggi segini, ini pedang segini lebih dikit. Jadi lebih tinggian pedangnya dibanding Zaid bin Thabit. Makanya dibawanya bukan lagi bukan diangkat tapi digeret. Kayak bawa kayu. Digeret pulang dengan hati yang bersedih karena keinginannya berperang itu tidak terkabulkan. Di belakangnya ada ibunya. Ibunya melihat kejadian itu, mengikuti dari belakang. Namanya An-Nawar binti Malik. An-Nawar binti Malik, ibunya ini di belakang juga ikut bersedih karena anaknya tidak diperbolehkan untuk berperang. Ingin rasanya ibunya ini mendapatkan kebahagiaan sebagaimana keinginan dari suaminya atau ayahnya Zaid, yaitu Thabit, yang mana Zaid bin Thabit ikut berperang di bawah panji-panji Rasulullah. Namun karena kecerdasan dan kecerdikan Zaid bin Thabit, Allah karuniakan taufik bahwa ketika ingin bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, tidak mesti harus ikut berperang. Muncul dalam pikirannya, saya mungkin bisa berdekat Rasul dengan kemampuan yang saya miliki, yaitu dengan ilmu dan hafalannya. Maka ketika pulang itu, Zaid ini membisikkan kepada ibunya terkait dengan keinginannya. Karena Zaid ini pengen dekat dengan Rasulullah, tapi ketika mau perang gak boleh. Maka kata Zaid ingin berkhidmat kepada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah berdasarkan ilmu dan hafalannya. Karena hafalannya Zaid ini ilmunya juga bagus, artinya banyak. Dan hobinya apa? Membaca dan menulis. Maka ibunya ini tersenyum, bahagia, senang. Anaknya yang tadinya sudah mulai bersedih, terlihat dari wajahnya. Ketika menyampaikan itu, ibunya juga setelah itu menyampaikan kepada kaumnya, kepada kaum ibunya, bahwa Zaid ini tak boleh perangkat perang, tapi dia memiliki kemampuan selain berperang. Dan keinginan untuk membersamai Rasulullah ini akhirnya sampai kepada kaumnya. Maka berbondong-bondong kaumnya ini datang kepada Rasulullah. Mungkin kalau sekarang, tahu berbondong-bondong teman-teman? Apa itu berbondong-bondong? Tahu nggak berbondong-bondong? Berbondong-bondong itu, nih misalkan teman-teman dari sini pergi ke, bukan pertama-tama berbondong-bondong. Teman-teman dari sini pergi ke mana? Ke lapangan. Misalkan, ayo sekarang yang ikhwan dulu. Udah berangkat. Nah, setelah itu yang akhwat. Nih berbondong itu rame-rame. Datangnya rame-rame.
bukan Ikhwan satu. Ikhwan tuh yang Ikhwannya dulu, akad dulu itu namanya berbondong-bondong. Datangnya ramean, itu berbondong-bondong. Nah, ketika sudah sampai ke Rasulullah, maka kaumnya ibunya ini berkata, "Ya Rasulullah, Zaid ikut." "Ya Rasulullah, Zaid ini adalah putra kami yang dia sudah menghafal 17 surat dari Al-Quranul Karim. Di samping itu, dia juga mahir membaca dan menulis. Jika engkau berkenan, dengarkanlah." Ini, nah, kaumnya ini sedang memberikan referensi kepada Rasul. Karena kata kaumnya, dia ingin membersamaimu. Maka dengarkanlah jika engkau berkenan. Ketika setelah dicek sama Rasulullah hafalannya, maka Rasulullah ini mengagumi Zaid. Ternyata Zaid ini lebih daripada tenang. Baik, ada teknis harus ada yang dibetulkan. Nah, sudah sampai mana? Oh iya, Rasulullah mengecek hafalannya. Ternyata setelah dicek, Masya Allah, Zaid ini lebih dari apa yang tadi diceritakan oleh kaumnya ibunya. Mulutnya seperti bintang-bintang yang penuh dengan hafalannya. Bacaannya fasih. Kemudian Zaid ini membaca dengan sangat merdu, pas, sampai wakaf-wakafnya itu pas banget. Dan ini menunjukkan bahwa ia memahami apa yang ia baca. Wakaf itu tempat berhenti. Dan yang lebih menyenangkan Rasulullah yaitu ketika Rasul tahu bahwa Zaid bin Thabit ini ahli dalam tulis menulis, cerdas dia. Maka ketika Rasulullah melirik kepada Zaid, kata Rasul, "Wahai Zaid, pelajarilah tulisan-tulisan orang Yahudi. Karena sesungguhnya aku tidak percaya atas apa yang aku katakan kepada mereka." Kata Zaid, "Baik ya Rasulullah." Ini tugas pertama dari Rasul kepada Zaid. Artinya setelah tadi Rasul tahu Zaid ini lebih dari sekedar apa yang disampaikan oleh kaumnya ibunya. Ternyata terutama bahagia ketika Zaid ini pintar dalam hal tulis menulis. Maka nggak butuh lama teman-teman. Zaid nggak butuh lama untuk bisa memahami bahasa Yahudi atau Ibrani. Maka ketika Rasul pengen menyampaikan surat kepada kaum Yahudi, Rasul meminta Zaid untuk diubah ke bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani dan nanti disampaikan. Begitu pula ketika dari orang Yahudi sampai kepada Rasul dengan bahasa mereka, maka Zaid ini membacakannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah bahasa Ibrani, Zaid ini diperintahkan untuk menghafal atau mempelajari bahasa Suryani. Dan beliau dengan kemahirannya tak perlu begitu lama untuk bisa memahami bahasa Suryani ini. Dan memang karena itu juga bagian daripada apa yang menjadi kemampuan daripada Zaid bin Thabit. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-temanku yang semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Sabit ini akhirnya
ketika di hari Rasulullah SAW itu wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka para kaum muslimin itu mereka bersitegang. Mereka menganggap penerus dari Rasulullah itu harus dari mereka. Kaum muhajirin mengatakan pengganti Rasulullah setelahnya adalah dari kami. Kaum Ansar nggak mau kalah, teman-teman. Tidak, penerus pengganti khalifah Rasulullah adalah dari kami. Kami lebih berhak atasnya. Dan ada juga yang mengatakan yang menjadi khalifah berikutnya adalah dari kaum muhajirin dan ansar, karena Rasulullah selalu menyandingkan ketika memberikan tugas baik kepada kaum ansar maupun muhajirin. Pada saat polemik atau namanya pengambilan keputusan akan itu udah hampir berantem. Ini kayak kita nih, kalau misalkan teman-teman ngobrol sama teman, pendapatnya harus diakui oleh temannya, maka seakan-akan yang lain itu salah. Maka ketika ini menjadi berubah akan berantem, hadirlah Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit mengatakan dengan begitu indah, wahai sahabat Ansor, karena Zaid bin Sabit ini dari Ansor. Tahu Ansor? Orang Ansor itu adalah orang Madinah asli, karena kaum penolong. Kalau muhajirin adalah orang Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kata Zaid ini, wahai kaum Ansor, yang seharusnya menjadi pengganti dari kekhalifahan ini adalah kaum muhajirin, karena Rasulullah itu adalah kaum muhajirin, orang yang hijrah. Sedangkan kita kaum Ansor adalah orang yang menolong sebagai penolong dalam kekhalifahan Rasulullah. Begitupun kepada khalifah berikutnya. Maka setelah beliau mengatakan itu, beliau menyampaikan, inilah khalifah berikutnya, sambil memegang tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Inilah khalifah berikutnya dan baiatlah ia. Maka akhirnya pada hari itu semua kaum muslimin mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti khalifah, pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai khalifah pertama. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Abu Bakar ini ada yang namanya mengumpulkan surat-surat Al-Quran. Dan nanti kalau mau sholawatan boleh nanti di akhir kita sholawatan ya. Kalau sekarang fokus dulu, biar fokus dengan kisahnya. Kalau mau sholawatan nanti boleh di akhir kita sholawatan. Oke? Biar bareng-bareng. Karena ini hari Jumat, Rasulullah menganjurkan kita untuk bersolawat kepada beliau. Nah, ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit ini diangkat sebagai ketua yang mengumpulkan mushaf Al-Quran. Dan beliau juga yang mempelopori ketika di zaman Utsman, nanti ketika mengumpulkan. Karena Al-Quran dikumpulkan di zaman Abu Bakar dan juga di zaman Utsman bin Affan. Nah, keahlian Zaid bin Sabit ketika Rasulullah berbagi itu, maka ketika Rasulullah, teman-teman, kembali lagi ketika Rasulullah menerima wahyu, setelah kagum kepada Zaid bin Sabit karena kemahirannya dalam tulis-menulis, maka Rasul selalu memanggil Zaid ketika Rasulullah dapat wahyu. Memanggil Zaid dan berkata,
Zaid, tulislah. Maka Zaid ini selalu menulis wahyu Rasulullah yang langsung turun dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mentalaki Rasulullah. Rasulullah langsung menyampaikan kepada Zaid bin Thabit. Akhirnya Zaid bin Thabit menuliskan. Dan Zaid bin Thabit tumbuh dengan cahaya ilahi dalam jiwanya, dan juga kecerdasan akal dalam pikirannya akan kemurnian Al-Quran. Oleh karenanya wajar ketika di zaman Abu Bakar beliau diangkat sebagai kepala atau pelopor daripada pengumpulan Al-Quran. Pun juga begitu ketika di zaman Utsman. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah namanya berkhutbah. Berkhutbah yang masyhur di Al-Jabiyah. Di Al-Jabiyah, desa yang dijadikan tempat beliau berkhutbah. Beliau berkata, "Wahai manusia, jika kalian ingin mengetahui tentang Al-Quran, maka temuilah Zaid bin Thabit. Dan jika kalian ingin mengetahui tentang fikih, maka temuilah Mu'adz bin Jabal. Dan jika kalian ingin mengetahui tentang harta, maka temuilah aku. Karena Allah mewasiatkan, karena Allah mengamanahkan aku sebagai penjaga harta dan pembaginya." Ini adalah khutbahnya Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu ketika di suatu pagi atau siang, Abdullah bin Abbas itu hendak mengendarai tunggangannya, mengendarai kuda atau atau unta tunggangan. Maka Zaid bin Thabit ini, terbalik. Ketika Zaid bin Thabit ini akan menunggangi kuda atau unta, Abdullah bin Abbas berdiri di depannya dan memegang pelana serta tempat untuk menunggangi kendaraan tersebut. Kata Zaid bin Thabit, "Biarkanlah, wahai sepupu Rasulullah." Karena Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah. Dan Zaid bin Thabit tidak ingin dihormati atau sungkan untuk diberikan penghormatan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi apa jawaban dari Abdullah bin Abbas? Maka kata Abdullah bin Abbas, "Demikianlah kami harus bersikap kepada para ulama, yaitu ta'zim." Ta'zim itu menghormati orang ulama. Karena Zaid bin Thabit ini sebagai orang yang ilmunya tinggi dan dekat dengan Al-Quran. Dan kemudian ketika setelah begitu, Zaid bin Thabit mengatakan kepada Abdul bin Abbas, "Ulurkan tanganmu." Maka Zaid bin Thabit ini Abdullah bin Abbas ini mengulurkan tangannya. Ketika tangan Abdullah bin Abbas diulurkan, teman-teman, Zaid bin Thabit mengambilnya dan menciumnya. Mencium tangan Abdullah bin Abbas, habrul ummah. Maka kata Zaid bin Thabit, beginilah yang diajarkan Rasulullah untuk diperlakukan kepada keluarganya Rasulullah. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus khidmat kepada para alim ulama, dan juga kita harus memperlakukan keluarga Rasulullah sebagaimana Zaid bin Thabit memperlakukan sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Ketika Zaid bin Thabit ini meninggal, teman-teman,
Zaid bin Sabit ini meninggal. Abu Hurairah ketika di pemakamannya mengatakannya, alim ulama hari ini meninggalkan kita bersama ilmunya menuju ke pekuburan. Semoga Abdullah bin Abbas menjadi penggantinya. Ini perkataan dari Abu Hurairah ketika Zaid bin Sabit meninggal, dan didoakan agar penerusnya adalah Abdullah bin Abbas, yang kita tahu Ustaz pernah berkisah di sini adalah hablul ummah, tintanya umat, Abdullah bin Abbas. Maka akhirnya Abdullah bin Abbas sesuai dengan doa Rasulullah dan juga doa daripada Abu Hurairah menjadi hablul ummah. Dan itulah teman-teman kisah di mana perjuangan seorang anak yang tadinya ingin berperang, pengen dapat kemuliaan bersama Rasulullah SAW di bawah panji beliau dalam berperang, tapi Allah takdirkan ia berperan sebagai penulis wahyu Rasulullah, yang mana penulis wahyu Rasulullah ini sudah semakin dekat dibanding berperang, lebih sekedar dekat. Oleh karenanya tadi pesan-pesan di awal dalam pantunnya adalah kuasailah ilmu yang teman-teman minati, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Sang Ilahi. Dan semoga ini menjadi penyemangat buat teman-teman, buat kita semua, untuk bisa menjadi sebagaimana Zaid bin Thabit, pandai tulis menulis. Mungkin dari segi hafalan mungkin agak sulit, maka kuasai tulis menulis. Kalau tulis menulis sulit, kuasai hafalan atau dan sebagainya. Nggak bisa di sini, bisa di sana, dan seterusnya. Cari yang kira-kira kita mampu, bisa lebih dari yang lain, jadikan itu sebagai amalan yang bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berkah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Itu kisahnya, dan semoga Allah bimbing kita untuk bisa menjadi umat yang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.